Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita bisa melanjutkan episode berbicara mengenai episode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada episode kali ini kita akan berkisah mengenai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Para jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyatakan, aku adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Demikianlah Sa'ad bin Abi Waqqas memperkenalkan dirinya, karena memang ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panah dari busurnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk cepat, karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sejak Rasulullah sebelum diutus sebagai nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya Sa'ad, hobi yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah berperang, dan ia jago memanah dan selalu berlatih untuk mengasah kemampuan memanahnya. Para jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibundanya. Demikian sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memelihara dia sejak dia kecil hingga ia dewasa. Namun ketika Sa'ad memeluk Islam, keadaannya tidak beda jauh dengan kisah keislaman para sahabat-sahabat yang lain. Ibunya marah ketika mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini memeluk agama Islam. Lalu ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru yang dibawa oleh Muhammad? Lalu ibunya mengatakan, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu, ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Para mustami'in mustami'at, jamaah Sabilillah rahimakumullah. Ternyata sang ibu tetaplah nekat dan ia melakukan mogok makan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu ia mengatakan, wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan itu keluar satu persatu, maka aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya, tegas Sa'ad. Akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala, sehingga sang ibu dirundung kesedihan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa itu, yaitu yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam ayat Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah, dan jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya,
dan pergaulilah keduanya selama di dunia ini dengan baik. Para jamaah mustami'in mustami'at, jamaah Masjid Sabilillah rahimakumullah. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya di dalam peperangan di jalan Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in mustami'at, jamaah Sabilillah rahimakumullah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga orang yang pertama kali terkena anak panah di dalam peperangan. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas hampir selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap pertempuran. Lalu yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan kedua orang tua beliau. Di dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, yang juga penting untuk kita teladani adalah hati Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah memiliki rasa iri ataupun rasa dengki kepada orang lain. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di majelis bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah tiba-tiba bersabda, "Sebentar lagi akan lewat salah seorang calon penghuni surga." Para sahabat yang lain menunggu siapakah gerangan yang akan lewat. Ternyata yang lewat ketika itu adalah sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Para jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Maka poin-poin ini menjadi penting untuk kita teladani, terutama adalah poin yang terakhir juga, di mana Sa'ad bisa membersihkan dirinya sehingga tidak ada rasa iri dan rasa dengki di dalam hatinya, sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia disebut sebagai salah satu calon penduduk surga kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa meneladani salah seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.